Halo people! Kami dari kelas 5 TLB, saya Nurlita Jami. Saya Anissa Uladia. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai reksadana dan obligasi. Simak penjelasannya sampai habis ya. Reksadana adalah produk keuangan di mana dana perseorangan atau dana masyarakat dikumpulkan dan diserahkan ke perusahaan investasi yang akan dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk obligasi, saham, dan pasar uang. Nantinya akan didapatkan keuntungan yang akan diberikan ke investor dari reksadana tersebut. Reksadana terbagi menjadi 4 tipe, yaitu reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Yang pertama, reksadana saham. Reksadana saham merupakan reksadana dengan periode jangka waktu yang panjang, atau lebih dari 5 tahun. Reksadana saham memiliki resiko yang tinggi dengan return yang tinggi pula. Tujuan dari investasi ini yaitu untuk pendidikan anak dan dana pensiun. Yang kedua, ada reksadana campuran. Reksadana campuran memiliki jangka waktu yang berkisar dari 3 sampai 5 tahun. Reksadana ini memiliki resiko dan return yang sedang. Tujuan dari investasi ini yaitu untuk membeli rumah, biaya pernikahan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada reksadana pendapatan tetap. Untuk reksadana pendapatan tetap itu memiliki jangka waktu yang berkisar 1 sampai 3 tahun. Untuk resiko dan return termasuk stabil, namun tidak terlalu tinggi. Untuk tujuan investasi ini bisa untuk keperluan membeli kendaraan atau biaya liburan atau sebagainya. Yang terakhir ada reksadana pasar uang. Untuk reksadana pasar uang ini merupakan jenis investasi untuk jangka waktu yang singkat, yaitu kurang dari 1 tahun. Nah, untuk resiko dan return itu termasuk yang sangat kecil. Untuk tujuan dari reksadana pasar uang sendiri, yaitu untuk keperluan sebagai wadah penempatan dana darurat yang akan digunakan di hari kemudian. Lalu kita akan mengetahui bagaimana cara kerja dari reksadana. Cara kerja dari reksadana yaitu suatu dana perseorangan atau dana masyarakat yang dikumpulkan dan diserahkan ke perusahaan investasi yang dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk pasar uang, saham, dan obligasi yang disimpan di suatu bank. Nantinya akan dihasilkan keuntungan yang akan diberikan kepada investor dari reksadana tersebut. Untuk mengetahui besar keuntungan yang diperoleh dari reksadana, akan dicontohkan dalam perhitungan reksadana, yaitu dalam kasus ini seseorang memiliki dana sebesar 5 juta rupiah, lalu akan diinvestasikan ke reksadana. Jika diketahui besar NAB atau nilai aset bersih saat ini sebesar 2.500 rupiah, maka kita perlu mencari besar UP atau unit penyetaraan terlebih dahulu, dengan cara besar modal yaitu 5 juta rupiah dikurang biaya administrasi sebesar 1%, lalu dibagi dengan nilai NAB sehingga diperoleh 1.980 UP. Lalu di kemudian hari investor ingin menjual reksadana miliknya dengan nilai NAB saat ini yaitu sebesar 2.750 rupiah. Maka uang yang diperoleh investor adalah besar UP yaitu 1.980 dikali besar NAB saat ini yaitu 2.750 lalu dikurang biaya administrasi 1%, sehingga diperoleh 5.390.550 rupiah. Dengan kata lain, investor mendapatkan keuntungan sebesar 390.550 rupiah. Selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah negara lain, dan perusahaan asing atau perusahaan swasta nasional yang dibeli oleh perseorangan atau masyarakat melalui perusahaan investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Dana tersebut akan dikembalikan dalam bentuk bunga kepada masyarakat atau perseorangan yang membeli surat hutang tersebut. Harga obligasi dapat naik dan dapat turun, tergantung dengan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga obligasi akan naik, dan jika permintaan rendah, maka harga obligasi akan turun. Obligasi diperdagangkan oleh masyarakat, sehingga disebut sebagai pasar uang. Dalam obligasi terdapat beberapa ketetapan. Yang pertama, nilai nominal, nama penerbit, tingkat suku bunga, dan jangka waktu. Nilai nominal yaitu harga yang telah ditetapkan untuk dapat membeli suatu obligasi.
Yang kedua, nama penerbit. Obligasi dapat diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan yang telah terakreditasi. Selanjutnya, tingkat suku bunga, yaitu keuntungan yang diperoleh investor. Misalnya, investor mendapat suku bunga sebesar 10% dalam jangka 1 tahun. Yang terakhir, jangka waktu, yaitu masa jatuh tempo suatu obligasi. Kemudian, alasan menerbitkan dan membeli obligasi. Yang pertama, alasan menerbitkan obligasi, yaitu penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi, biaya menerbitkan obligasi lebih murah dibandingkan menerbitkan saham. Terakhir, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham atau yang disebut sebagai obligasi konversi. Kemudian, alasan membeli obligasi. Yang pertama, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran untung apabila pemegang obligasi terdesak oleh kewajiban membayar utang. Nah, udah paham kan apa itu reksadana dan obligasi? Kalau masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!